Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saudara. Saya Diluh Puspa, langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Dan saya sudah bersama dengan dua anggota DPR yang sudah dilantik, yakni ada Putri Komarudin, dua-duanya ini dari Golkar, dan Jamaluddin Malik. Apa kabar? Bagaimana? Sudah baru selesai paripurna di dalam ya untuk pimpinan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Mbak Nilu di periode yang sekarang. Luar biasa sekali. Jamaluddin Malik ini Bung Jamal dari Dapil Jawa Tengah ya? Iya, Dapil Jawa Tengah 2, Jepara, Kudus, dan Demak. Oke, dan tadi menggunakan kostum Ultraman, itu yang menarik perhatian tadi. Sekali. Tapi nggak dipakai ya, nggak bisa ya pakai. Ini tadi kalau pas sidang memang tidak boleh. Tidak boleh. Apa sih filosofi Ultraman itu? Nah, jadi gini Mbak, Ultraman ini kan simbol pahlawan ya. Pahlawan. Dia kan hero ya. Simbol pahlawan yang melawan monster. Nah, sebenarnya saya sudah melakukan itu cuman dengan cara yang berbeda. Nah, kita ini punya lembaga bantuan hukum. Nah, saya sudah membantu 860 orang. Semuanya gratis tanpa biaya. Bantuan hukum? Iya, betul. Nah, itu simbol pahlawan. Jadi tapi yang paling penting adalah Ultraman ini sebenarnya tercipta karena ketidakpunyaan finansial untuk caleg saya. Jadi saya putar otak, benar-benar putar otak, mengakali, mensiasati peraturan KPU yang begitu banyak, peraturan Bawaslu yang begitu banyak untuk mendapatkan sebuah ide pengenalan publik yang murah. Karena kita semua tahu ya, biaya politik di Indonesia sangat tinggi. Dan saya di usia 35 tahun nggak mampu. Makanya Anda menggunakan kostum Ultraman selama masa kampanye itu ya? Ya betul, jadi gini Mbak, di KPU itu kan ada peraturan ya. Peraturan itu bahwa di kertas suara itu tidak ada namanya foto. Hanya ada nama dan nomor urut. Nah, saya cari inovasi, buat apa ya saya pasang foto saya? Karena kan percuma. Orang nggak akan lihat. Nah, makanya Ultraman kita munculkan di situ sebagai poster digambar Jamaluddin Malik. Baik, saya mau tahu, Anda mau jadi pahlawan, pasti itu tentunya ya, datang ke DPR. Apa yang mau Anda bawa ke DPR? Ini periode pertama Anda. Iya, saya sudah membawa tadi yang sudah saya ceritakan ya. Saya sudah membawa advokasi sosial. Namun, ada namunnya, dengan keterbatasan biaya dan wewenang, saya belum bisa menyentuh itu ke semua aspek. Baru ada di Kabupaten Jepara. Jadi kalau di Jepara orang kalau punya masalah mentok mesti larinya ke Jamaluddin Malik. Itu sudah terkenal. Anda mau meneruskan itu di DPR atau saya mau membuatnya lebih besar meneruskan lagi? Itu dengan skala nasional. Makanya kita punya wewenang di DPR untuk itu. Gitu. Supaya apa? Mohon maaf, sekarang banyak sekali Mbak. Orang mencari keadilan itu bingung. Makanya ada namanya no viral, no justice. Itu karena kebingungannya. Sehingga mereka memanfaatkan power media sosial untuk mencari keadilan. Nah, jika ada Jamaluddin Malik di seluruh Indonesia dengan visi misi seperti itu, saya yakin tidak ada orang yang kesulitan mencari bantuan hukum. Jadi itu yang tapi jadi sebenarnya banyak hal yang akan saya lakukan, banyak sekali. Itu hal kecil, jangka pendek saja yang saya ceritakan. Kalau saya ceritakan semua 1 jam kurang. Saya ini karena baru ini punya sebuah semangat yang luar biasa sekali untuk kemudian membawa, mendengar suara rakyat. Nah, yang ini sudah 2 periode ini. Ini adalah periode keduanya Putri Komarudin di DPR. Tadi saya dengar apa yang disampaikan oleh Ketua DPR yang terpilih, yakni Mbak Puan, itu menggarisbawahi soal kita harus mendengar suara rakyat. Ada beberapa kritik dari periode sebelumnya yang dianggap bahwa produk-produk legislasi yang dilahirkan oleh DPR kerap tidak memperhatikan suara publik. Bagaimana Mbak Putri, apa yang mau Anda kuatkan lagi nanti ini di DPR? Bagaimana menguatkan tadi soal mendengar dan memasukkan partisipasi publik? Ya. Kalau saya tentu bisa berbicara dari pengalaman saya sebagai anggota Komisi 11 kemarin. Jadi pada saat kita bertugas di Komisi 11 selama 5 tahun, alhamdulillah kan udah banyak produk legislasi, produk fungsi pengawasan dan juga anggaran yang telah kita selenggarakan dalam rangka menjadi anggota dewan gitu. Dan di situ kita benar-benar memastikan bahwa produk hukum yang kita keluarkan dari Komisi 11 itu memang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau Mbak Nilu sempat melihat isu-isu Komisi
Komisi Keuangan yang walaupun menurut orang-orang mungkin tidak menarik, tapi sangat berpengaruh kepada masyarakat, misalnya seperti isu terkait dengan pengaturan untuk pinjaman online yang banyak meresahkan. Terus kemarin juga sempat viral terkait dengan asuransi yang gagal bayar misalnya, dan juga beberapa produk investasi bodong lainnya yang sangat meresahkan masyarakat. Itu semuanya sudah kita kuatkan lagi undang-undangnya dan diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dan itu adalah salah satu produk Omnibus Law Komisi 11 yang menurut saya sangat mendengar dan juga menyerap aspirasi dari masyarakat, karena disitulah kita memasukkan semua unsur-unsur kecanggihan yang ada di teknologi keuangan yang membuat banyak warga menjadi korban karena kurangnya literasi, edukasi keuangan, dan juga tadi banyak pihak-pihak yang memanfaatkan itu untuk mencari uang-uang dari masyarakat kita yang notabene mempunyai pengetahuan yang sangat kurang. Jadi hal tersebut menurut saya bisa kita bawa lagi ke periode yang akan datang. Insya Allah tentu sebagai mantan anggota Komisi 11 yang lalu, aspirasi saya adalah untuk melanjutkan apa yang telah menjadi perjuangan kita di Komisi 11 kemarin, dan tentu dengan terus bergeraknya digitalisasi di bidang keuangan masih sangat dibutuhkan penguatan dari aspek legalitas dan hukum, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang datang ke DPR seperti kemarin menjadi korban dari arisan online fiktif dan investasi bodong dan masih banyak problem keuangan lainnya. Mbak Putri akan menginginkan masih kembali di komisi yang sama? Karena memang latar belakang keilmuan saya adalah keuangan, dan kemarin 5 tahun di Komisi 11 kita telah merasakan bagaimana ternyata masih banyak sekali kekurangan, terutama dalam hal peraturan perundang-undangan kita, perlindungan untuk konsumen. Jadi tentu saya berkeinginan untuk ditugaskan oleh partai lagi duduk di komisi yang sama, tapi kalau itu diperkenankan. Tapi tentu sebagai kader partai kita pasti siap ditempatkan di komisi mana saja. Ada yang masih tertinggal nggak dari Komisi 11 yang mungkin belum selesai? Rasa-rasanya kayaknya ini harus saya selesaikan di yang periode berikutnya. Ya. Karena tadi digitalisasi itu terus berkembang. Kalau Mbak Niluh sekarang lihat problemnya banyak di anak-anak muda. Jadi ada yang sekarang namanya pay later, di mana mereka berhutang untuk membeli sesuatu yang fungsinya sangat konsumtif, sehingga itu mempengaruhi kredit rating mereka, mempersulit mereka ketika mau mereka meminta KPR ataupun kredit-kredit yang sifatnya lebih penting. Jadi banyak hal-hal juga seperti itu yang sekarang ingin kita tindak lanjuti. Edukasi untuk masyarakat itulah harus kita tingkatkan kembali sehingga mereka tidak mudah untuk menjadi korban dari banyaknya giur dari teknologi keuangan ini yang sekarang banyak berkembang. Oke, saya ke Bang Jamal lagi. Bang Jamal begini, ada begitu antusias, begitu semangat, itu hal yang tentu bagus dan menyegarkan kita semua sebagai wakil rakyat di DPR. Tapi kadang ketika kita bicara idealisme ya, tapi begitu masuk ke dalam partai politik, masuk ke dalam sistem, tidak semudah itu, karena itu adalah soal kolektif, kolegial ya keputusan yang diambil. Belum lagi kita bicara juga soal ada keputusan fraksi yang harus kita ikuti. Idealisme itu kadang jadi gimana gitu, harus ada kompromi. Bagaimana Anda menanggapi soal itu? Itu pertanyaan yang sangat sederhana dan gampang sekali untuk dijawab. Gampang sekali. Tapi sebelum itu saya boleh nggak jawab pertanyaan yang dilontarkan ke Mbak Putri tadi? Apa? Yang saya mana? punya pendapat yang perlu saya sampaikan. Mbak tadi sampaikan memang banyak masyarakat tidak puas dengan DPR. Itu kita harus akui. Dan kita harus akui juga masyarakat kita adalah masyarakat pemilih yang cerdas. Terbukti, yang terpilih saat ini hampir separuhnya adalah anggota baru. Artinya masyarakat sudah cerdas memilih dan memiliki harapan baru. Oke? Terkait harapan itu mereka sudah sampaikan kepada caleg-caleg baru yang terpilih. Jumlahnya hampir 50%. Itu baru ada ya. Luar biasa. Lalu saya jawab yang tadi ya. Nah, apakah nanti jika ada pendapat dan idealisme saya yang bertentangan dengan fraksi, bagaimana sikap saya? Bertentangan dengan partai, bagaimana sikap saya? Itu pertanyaan yang sangat-sangat simpel. Itulah kenapa saya memilih masuk di Partai Golkar. Kenapa saya memilih masuk di Partai Golkar? Tak ada korelasinya dengan jawaban itu. Karena apa? Di Partai Golkar demokrasinya berjalan dengan baik. Saya masuk di Partai Golkar, saya tidak dibawa siapapun. Saya tidak punya saudara orang politik. Bapak saya bukan orang politik, bapak saya tukang pijet saraf bapak saya. Jadi demokrasi yang berjalan dengan baik. Bahkan demi Allah tidak ada mahar politik. Nah itu jika memang suatu saat hati nurani kita bertentangan dengan keputusan dari partai dan keputusan dari fraksi, itu yang harus kita terima saat kita menjadi orang bawah.
Kita harus menjalankan perintah. Tapi ingat satu hal, kita selalu berdoa supaya Allah kasih kita amanah menjadi pimpinan suatu saat. Oke. Bisa juga menjadi ketua umum. Dan disitulah saatnya kita membuktikan bahwa kita ini merupakan representasi dari keinginan masyarakat. Oke, pertanyaannya gini, kalau nanti nih keputusan yang Anda rasa ini tidak sesuai dengan hati nurani saya, bagaimana? Ya, jadi keputusan Anda yang akan tidak memilih yang mana? Mengikuti perintah partai atau keputusan gimana? yang tidak sesuai dengan hati nurani rakyat itu pasti akan banyak. Oke. Termasuk yang akan kita jalani. Oke. Nah, maka dari itulah yang namanya demokrasi yang ada di Partai Golkar. Kita sampaikan baik-baik dengan pimpinan, kita diskusi, kita berusaha menyampaikan bahwa apa yang menjadi keputusan yang ada di dalam diri kita adalah keputusan yang terbaik. Oke. Karena begini, tidak semua yang kita pikirkan baik untuk kita, itu baik juga untuk masyarakat. Apalagi kita ini anak muda, kita masih perlu masukan-masukan dari senior. Yang jelas satu hal, ya, yang paling penting, demokrasi di Partai Golkar itu luar biasa, berjalan dengan baik. Kita bisa lihat ada Ketua Umum Pak Bahlil Lahadalia yang sekarang, bagaimana beliau dulu susahnya hidupnya, bisa menjadi Ketua Umum. Oke. Kalau saya masuk di partai lain, mohon maaf, sudah ditentukan ini ketuanya ini, nanti anaknya ini, ya kita nggak tahu kan gitu. Oke, tapi lebih kepada begini ya, DPR itu sebenarnya lebih banyak di lapangan, lebih banyak mendengar, menyerap aspirasi. Kalau Anda sendiri dalam bayangan Anda nih, akan bagaimana nih model penyerapan aspirasi yang akan Anda lakukan? Nah, penerapan itu sudah berjalan walaupun saya belum jadi DPR. Jadi setiap hari saya upload kegiatan saya di media sosial, ya. Karena apa? Itu sarana saya untuk menjaring aspirasi masyarakat. Dan kita punya pasukan Ultraman. Sehingga itu memudahkan masyarakat untuk ketemu Jamaluddin Malik. Karena jumlahnya bisa diperbanyak dalam satu waktu yang sama dan detik dan menit yang sama. Dia bisa turun secara bersamaan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kalau tidak percaya, sampean bisa lihat TikTok saya. Oke. Jamaluddin Malik. Cari saja. Jadi Anda akan lebih banyak Ya, main setiap kegiatan saya ada di situ. main di media sosial? Saya bukan main di media sosial, tapi saya melaporkan kegiatan saya kepada masyarakat yang memilih saya. Oke, oke. Ya. Bang Jamaluddin gini, kalau tadi Anda bicara soal hukum ya, karena Anda Ya. memang lebih Ya, fokus betul. ke hukum saat Ya. ini. Tapi kalau saya mau dengar pandangannya secara pribadi, kalau kita fair saja mengkritik DPR, Ya. apa yang mau Anda kritik dari sistem yang sekarang? Yang mau kita kritik dari DPR ada banyak. Oke, sebutkan dua saja. Dua saja. Yang pertama, ya, DPR ini kehadiran paripurnanya sedikit. Oke, Anda dipastikan akan selalu hadir. Nanti sampean pantau di TikTok saya. Kalau saya nggak sekarat ya saya datang. Oke, yang kedua. Ya, itu yang pertama ya. Ya. Yang kedua, tidak disiplin. Oke, Tidak disiplin. Jadi hal sederhana untuk membangun bangsa adalah kedisiplinan. Karena itu tidak bisa diperintahkan, tapi dicontohkan. oke. Berbeda, diperintahkan dengan dicontohkan. Kalau diperintah, kamu harus disiplin. Kalau dicontohkan, ayo kita disiplin bersama. Oke, Gitu. baik. Mbak Putri, setelah periode ini, periode kemarin selesai, sekarang masuk ke periode kedua, Anda sendiri masih punya catatan-catatan yang Anda sebutkan tadi, begitu. Kemarin kita lihat ya bagaimana kepercayaan masyarakat pada DPR, oke, sudah membaik di akhir-akhir masa periode, tapi ada beberapa catatan yang dianggap DPR itu tuh sering tergesa-gesa. Bahkan kalau kita lihat produk legislasinya tidak sebanyak yang diharapkan, dari ratusan prolegnas yang dihasilkan hanya puluhan undang-undang begitu. Anda sendiri akan bagaimana mendorong ini, utamanya di Partai Golkar, di fraksi Golkar ya? Sebenarnya kan kita juga sudah tahu ya, problem utama dari DPR yang sekarang adalah alat kelengkapan dewan dengan mitra yang terlalu banyak gitu. Jadi ada beberapa komisi di mana jumlah mitranya tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan ataupun fungsi legislasi dan anggaran yang harus mereka jalankan. Lebih kementerian tuh. Gitu. Iya, jadi sudah ada wacana kan memang nanti AKD alat kelengkapan dewan komisi akan ditambahkan. Jadi itu mungkin akan menjadi salah satu jalan keluar juga dari salah satu problem kita, yaitu kurang bisa menyelesaikan apa yang sudah menjadi komitmen kita dalam prolegnas. Jadi itu bisa menjadi satu solusi. Dan yang kedua sebenarnya yang paling penting, karena periode kemarin kita 2 tahun harus berjibaku dengan yang namanya COVID-19, di mana kita harus berpikir dengan sangat keras untuk memberikan payung hukum yang belum pernah kita hasilkan sebelumnya, menggunakan cara-cara yang sangat tidak tradisional, menggunakan Zoom, yang mungkin beberapa generasi yang sekarang berada di DPR belum familiar dengan itu.
itu, dan juga pendekatan-pendekatan baru yang sifatnya sangat asing dari cara kita menjalankan tugas kita sebagai Dewan sehari-harinya. Alhamdulillah itu sudah tidak terjadi lagi sekarang, jadi insya Allah saya sangat optimis DPR periode yang sekarang ini akan jauh lebih produktif daripada yang lalu karena kita tuh sudah tidak dihadapkan dengan pandemi lagi. Produktif artinya menghasilkan produk legislasi yang lebih banyak, tapi juga yang paling penting adalah kualitas dari produk legislasi itu yang paling digarisbawahi oleh masyarakat sekarang. Terima kasih Mbak Putri Komarudin dan terima kasih juga Bang Jamaluddin Malik sudah berbagi pandangan. Selamat bekerja. Terima kasih Mbak Nilu. Pantau terus ya. Kita akan pantau, masyarakat akan memantau terus kerja-kerja dari DPR. Biar tahu yang ya, baru saya ini. ngomong kosong apa tidak. Gitu. Baik, terima kasih. Dan saudara, kami masih akan kembali usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.